Oke, what's up everyone? Welcome back to You News Education. Bersama aku Ana, kita kembali hadir di You Reaction. Seperti biasa, You Reaction akan menampilkan beberapa video menarik bagi Anda yang tentunya video ini udah banyak berseliweran di sosial media. Pasti sedikit banyak dari kalian udah nonton dan sekarang waktunya kita nonton bareng lagi nih. Dan tentu untuk videonya pasti masih seputar dengan ketenagakerjaan, kepegawaian, dan juga informasi terupdate dari dunia pendidikan. Oke guys, jadi jika di video sebelumnya kita udah sempet nonton bareng nih mengenai beberapa video yang membahas tentang P3K part-time yang katanya lagi viral dan direncanakan oleh pemerintah untuk menggantikan posisi honorer, yang mana nantinya honorer akan dihapus lalu dialihkan menjadi P3K part-time. Maka kali ini kita akan kembali membahas mengenai honorer. Nah, kira-kira apa sih yang menjadikan para tenaga honorer ini obsesif banget untuk meraih kesempatan baik menjadi P3K part-time, full-time maupun PNS yang lainnya? Kira-kira kenapa ya? Yuk kita tonton video berikut ini. Oke, untuk video yang pertama ini dari Isniatun Laila Tisyami. Nah, spill gaji guru honorer. Yuk kita tonton bareng. Sebuah keikhlasan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku kan ganti Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Oke, jadi Mbak Isniatun ini ya sebenarnya tipikal orang yang sangat bersyukur dengan pekerjaannya guys. Kenapa? Karena dengan gaji guru honorer yang ternyata nggak seberapa, katanya kalau kita menjalaninya dengan tulus dan ikhlas itu bakalan berkah. Berkahnya dari mana? Ya bisa duitnya mungkin nggak habis-habis, atau juga mungkin nanti dapat rezeki dari pekerjaan yang lain atau dari hal yang lain. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Aku honor 10 tahun, gaji pertama 50.000. Sebagian guru honorer digaji 300 per bulan, dibayar 300.000 per bulan. Jadi tiap harinya cuman dapat 10.000. Kita bisa bayangin sekarang buat BBM aja berapa nggak sih? 12.000, kalau di rumah Ana sih 12.000 per liter. Nah ini biaya makannya dapat dari mana dong? 300.000 per bulan dan dibayarnya masih harus nunggu 3 bulan. Kita lanjut ke video berikutnya aja. Gaji guru umpamanya 800.000 per bulan. 800.000. Oh ini mendingan, masih 800.000. Anggap saja itu hitungan dari 24 jam seminggu. 24 jam seminggu. Kita kerjanya sebulan atau 4 minggu. Di total 96 jam. Kalau hitungannya adil, 800.000 dibagi 96 jam, ketemunya 8.400-an. 8.400. Nggak sampai 10.000 per hari. Oke. Jadi, harga per jam kita itu dari tet bel masuk ke tet bel keluar 8.400. Udah mirip ongkir ojek makanan online. Ongkir 8.000, 15.000 malah. Ojek lagi 8.400 itu hitungan buat satu kelas. Satu kelas anggap saja 20 siswa. Terus Satu kelas ada 20 siswa, terus kita dapatnya 8.400. Kalau kita buletin berarti 10.000. 10.000 dibagi 20 orang. Berarti hitungannya per siswa itu biayanya cuma Rp500 dan itu udah bisa mencerdaskan para anak-anak bangsa. Aduh, ini sangat-sangat miris sekali ya para guru tenaga honorer. Tapi entahlah ini 800.000 guru honorer atau guru biasa, Ana juga nggak tahu. Tapi intinya kalau cuman pendapatan segitu dengan banyaknya anak-anak yang kita tanggung, maksudnya kita tanggungnya tuh ya buat kita ajarin gitu di sekolah, kita didik dengan benar. Itu kayak aduh, lebih berat tanggung jawabnya nggak sih ketimbang upahnya. Ini sangat-sangat miris sekali ya. I am the one, the way your time
kita lanjutin videonya dulu. Jadi, harga tiap pengetahuan yang diberikan ke siswa sekitar 420 perak per jam. Nggak sampai 500 rupiah guys, nggak sampai 500 rupiah. Sedangkan kalian kuliah ngabisin duit berapa? Baca. Dibuat beli permen nggak cukup. Biasanya permen 500 dapat 2. Ya udah, belinya satu aja, dapat satu ya. Pun sekarang tuntutannya tiap siswa harus didiagnostik, diasesmen, difasilitasi dengan beda-beda. Apalagi anak-anaknya nakal, aduh, makin pusing lah gurunya. Bagian terkonyolnya, model kerjaannya nggak cuma ngajar, juga banyak. Jadi Ultraman, Batman, Transformer, sampai butuh hijau juga. Dan Nanti ujung-ujungnya jadi Upin Ipin botak. itu dipelihara dan diteruskan. Negara ini tahu, pemerintah sadar, masyarakat kita juga melihat. Kita pemainnya juga menikmati. Bahkan sekarang banyak guru yang dimotivasi agar mencontoh guru A, belajar pada guru A biar berkembang. Sebentar, belajar dan berkembang itu memang kewajiban guru. Tapi di level hak dasar saja, apakah kita pernah membicarakannya dengan serius? Ini yang paling terburuknya. Kalau diterus-teruskan dan membudaya, kita akan menjadi bangsa yang sibuk meminta Dan menuntut. Emang Anda gak lagi menuntut? Emang gak lagi meminta? Meminta apa? Meminta keadilan, ya kan? ketimbang memberi, menghargai, apalagi mengapresiasi. Oh, jadi minta diapresiasi tuh. Oke. Bisa dipahami ya pemerintah ya. Jadi para guru honorer ini sebenarnya sedang ngemis-ngemis loh, minta untuk dikasihani, minimalnya gajinya per bulannya tuh ya UMR gitulah, normal gitu. Aduh. Bebannya besar, gajinya kecil. Gak usah sok-sokan buka lowongan mbak kalau nggak sanggup ngasih upah sesuai dengan aturan katanya. Nah mungkin si mbak-mbaknya ini mbak_angkringan nih buka loker ya. Tapi ada yang ngerasa ngeluh, kenapa? Karena nggak mendapatkan upah sesuai dengan aturan. Masih banyak kok pabrik yang gajinya gak UMR, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan seperti pendidikan pun kayak guru honorer gajinya di bawah UMR, bahkan jauh banget setengah UMR pun enggak. Ya emang kalau guru honorer emang kayak gitu, jadi siapa suruh buat jadi honorer? Jadi sebelum mau melamar pekerjaan sebagai honorer perlu diketahui dulu kira-kira kisaran gajinya tuh berapa, jadi nggak nyesel di pertengahan kayak gini, ujung-ujungnya ngata-ngatain ya kan, nggak sanggup ngasih upah yang sesuai aturan lah, apalah segala macam. Emang sih buat para teman-teman yang sekarang mungkin udah mau lulus nih S1 bidang pendidikan terutama, jadi kalau mau jadi honorer, berniat untuk ngabdi baik di instansi pemerintahan di pusat maupun daerah, dilihat-lihat dulu, dipikir-pikir dulu yang mateng, ini kira-kira sesuai dengan kemauan kalian nggak, terutama di persoalan gaji gitu, biar nggak nyesel di pertengahan jalan. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, Ana mau ngingetin dulu, jangan lupa terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Serta buat kalian yang nggak ingin ketinggalan nih update video terbaru dari kami, silahkan klik tombol lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tetap bahagia walaupun gaji honorer sering digantung. Nggak apa-apa sih mbak, kalau cuma digantung sama gaji honorer, yang penting nggak digantung sama ayang ya kan. Apalagi mbaknya cantik nih. Ini sangat-sangat miris sekali ya. Anjay. Oke guys, kita move on dulu dari gaji guru honorer yang berasal dari duit saweran ini nih ya. Di sini gaji guru honorer selama 1 bulan. Racun bayi dayang. Berapa gajiku selama 1 bulan? 4, 5, 6, 7,
Lumayan, ini lumayan loh ketimbang yang DVT sebelum-sebelumnya 300.000 dibayar 1 bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Lumayan loh, Mbak. Bersyukur, harus bersyukur kamu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu podcastnya Vindes. Guru-guru honor itu yang kecil sekali gajinya. Sekarang itu Rp35.000 satu bulan kan. 6 jam pelajaran dia mengajar sejarah kebudayaan Islam kalau tidak salah SK. Baju serba 35. Kemudian ada lagi yang video-video yang guru honor yang sudah 6 bulan dia terima gaji ternyata Rp550.000. 550.000 selama 6 bulan, berarti 1 bulannya nggak sampai 100.000. Buat makannya pakai apa jadi, ya? Numpang orang tua dulu kali ya. Masih kecil sekali untuk yang guru-guru honor. Tapi guru-guru yang bukan honorer, apakah sudah? Harusnya lebih baik kan. Terus dia juga sudah bisa ikut sertifikasi. Segala macam itu insya Allah lebih silakan. Jadi ngomong soal bagaimana orang jatuh cinta dengan pelajaran. Orang jatuh cinta dengan pelajaran, oke, mungkin kalau kita masih duduk di bangku sekolah, kita bisa jatuh cinta sama pelajaran. Nah ini udah profesi guys, udah pekerjaan, kita disuruh jatuh cinta sama pelajaran. Realistis nggak sih? Harusnya realistis lah. Ya kali orang udah umur segitu masih mau mentingin hobi cinta pelajaran lah. Otak kalian ini gimana sih? Udah dijelasin berkali-kali tapi kok kalian ini nggak ngerti sih? Ini kenapa Pak Umar marah-marah terus sih dari tadi? Iyalah marah-marah, habis gajian kan senang harusnya. Nah ini kok marah-marah? Ya lu nggak ngerti banget, gaji Pak Umar itu kecil banget, kan cuma honorer ya. Emang berapa? Serius segitu? Gedean uang bulanan gua dong berarti? Ya iya lu pikir. Oh jadi ini ceritanya nih lagi ngegosipin gurunya, lagi ngegosipin Pak Umar nih guys, yang katanya emosian gara-gara abis gajian. Kok bisa ya? Abis gajian biasanya kan seneng, tapi ternyata gara-gara gajinya tuh dikit banget, jadi bikin emosi ke siswa-siswanya gitu imbasnya. Gimana mau bahagia gaji segede gitu? Gimana mau itu? Iya juga ya. Lebih besar gajian muridnya sih Kita katanya. kalau gitu, iya, gak ada yang mau sekarang. Kalian berdua itu bisa diem gak? Ketahuan. Saya lagi ngomong sini, kalian sibuk aja ngobrol berdua. Ngobrolin apa kamu? Enggak ngobrol kita kok, Pak. Ya kan? Alah, pakai ngeles lagi. Aduh. Saya tanya sekali lagi, kalian tadi ngobrol apa? Gampar. Kayak gitu, Iya, Pak, ngaku. Tadi lagi ngobrolin gaji Bapak. Oh, kalian ngeremehin saya gitu, ngeremehin gaji saya gitu, Aduh, Bapak izin ke toilet ya. Kamu ngapain? Aduh salah juga, udah ngerjain tugas masih salah. Ini kenapa? Kepala sekolah ketawa, tapi kena gampar juga guys. Jadi buat para orang tua di luaran sana, karena anaknya udah dititipin ke sekolah, disuruh dibikin pinter lah, dibikin paham inilah, pandai itulah segala macem. Tapi kalau pulang-pulangnya pipinya merah, itu jangan salahin gurunya, karena ya kita juga sebagai sebagai orang tua harusnya tuh ngerti minimal sebulan sekali, seminggu sekali berkunjung lagi tuh ke rumah gurunya ya, biar anaknya tuh bisa gak kena imbas emosinya gurunya yang ternyata tenaga honorer yang gajinya nggak seberapa. Dan buat tenaga honorer sendiri, kalau emang nggak siap buat dapat gaji segitu, nggak usah deh muluk-muluk pengen kerja jadi guru biar dipandang sama masyarakat kayak gini lah, kayak gitulah. Tapi anak orang yang jadi imbasnya, yang jadi korbannya, janganlah, kasihan. Oh, tenan. Kita lanjut ke video berikutnya. Kerja bulan apa? Pegawai negeri. Mana mantap, kayak kami lah, guru honor. Bangga banget sih mbaknya ya. Gaji 300.000 per bulan, dibayar 6 bulan sekali, itu pun dipotong. Tiap Sarkas. Jumat kasih makanan. Mana ada guru honor cem kami? Ini sangat-sangat miris sekali ya. Bangsat kau. Next. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Ini udah pakai undang-undang nih guys. Kayaknya agak serius ya. Coba kita dengerin dulu videonya. Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya sekarang, apakah guru-guru honor yang berjuang untuk mencerdaskan sudah diperlakukan dengan cerdas? Apa Anobel.
Mama apa? Kau bilang mamaku ya, Pak? Aduh, anomali banget sih ini. Cuman anomali, Makanya jadi guru tuh kayak guys. gua PNS, gaji berjuta-juta. Gak bakal Uang bisa pensiun ada, kecuali kalau diangkat. Oke. beli mobil tinggal gadein SK. Kalau malas kerja, tinggal suruh honorer aja. Jadi guru honorer selain kerja, ngajar dan lain sebagainya, jadi pembantu juga ternyata ya, pembantunya PNS. Lu lulus kan kemarin? Ya lulus sih, gaji juga berjuta-juta, alhamdulillah. Tapi kita nggak ada tuh pensiunnya. Karena sombong makan gaji berjuta-juta. Gaji gua juga berjuta-juta tahu, walaupun honorer. Kok bisa gaji lu berjuta-juta kayak gitu? Kita kan sama-sama honorer. Gua aja 250.000. Emang lu ngajar di mana? Gua ngajar ya di mana-mana. Ada kali 20 sekolah gua ngajar 1 bulannya. Ya wajar lah gajinya segitu. 20 sekolah gimana pindahnya, guys? Gimana pindahnya? Ngajar nih ya. Ngajar cuman batasnya mungkin sampai jam 12, mentok sampai jam 2-an gitulah. Jam 2-an kita pecah menjadi 20. Gimana caranya 20 sekolah? Bayangin, banyak banget. Ternyata bisa ya guys, jadi honorer tapi rangkap dengan honorer di instansi lain, itu bisa nggak sih? Coba buat kalian yang tahu, karena Ana kurang tahu juga sih, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau bisa kan itu bisa jadi tips juga. Oke, kita lanjut ke next video. Umar, ini gaji Pak Umar 1 bulan ini ya. Makasih Pak. Penyebab guru jadi galak. Nah ini nih. Alhamdulillah gaji Nah, perdana. Gajinya cuma segini Pak. Ya emang segitu Pak, gaji honorer emang segitu. Hah? Gajinya cuma segini? Tuh kan, kasusnya sama lagi. Pasti ujung-ujungnya tuh para tenaga honorer nggak tahu. Coba deh sebelum kalian lamar pekerjaan, kalian tuh cari-cari informasi dulu, kisaran gajinya tuh berapa tiap bulannya, biar nggak kecewa kayak gini. Capek kerja dari pagi sampai sore, nyiapin Kan, materi, belum lagi stres ngadepin siswa-siswa yang kayak dajal gitu. Ngomong belakang gaji cuma gitu, segini. Aduh. Baik Pak, Bermuka terima kasih dua. Pak. Saya ngajar dulu ya Pak, saya balik ke kelas dulu. Assalamualaikum, selamat pagi jadi semuanya. korban. Kita mulai belajar ya. Buka halaman 32. Ya tahu kok, kemarin kan meledak kan gardu listrik di sana. Iya, pada kamu yang berdua itu nggak usah ribut-ribut terus ya. Mau belajar nggak kalian? Iya Pak. Ih Bapak jangan marah-marah dong, nanti nggak ganteng lagi loh. Ya udah, yang lain jangan ribut ya, kita belajar aja. Kamu juga. Gimana mau Kan bahas serba nilai salah, kalau semuanya kayak gitu? disalahin. Maaf Pak, saya telat. Apalagi yang telat. Apalagi mending kamu keluar aja kalau kayak gini. Kamu tuh nggak niat, tau nggak? Ya kok gitu sih Pak? Kalian ini ya dibaikin selama ini malah ngelunjak kalian. Ya nggak? Kalau besok di pelajaran saya nggak mau ada yang ribut, saya nggak mau ada yang telat. Ih, Pak Umar kok jadi kayak gini? Iya loh, padahal kemarin nggak kayak gini. Kok jadi galak ya? Nah itu kenapa? Ya karena kemarin masih semangat-semangatnya kerja, awal kerja ya wajar lah semangat. Abis itu udah gajian, udah tahu gaji gue segini, ya udah gak mau lagi lah kerja semaksimal kemarin-kemarinnya. Jadi buat siswa-siswa ya tolong juga dipahamin nih guru-gurunya, kalau lagi emosian ya tandanya abis gajian guys. Bahan aluminium, dan kita akan taruh di sini, otomatis dia akan Oke guys, ternyata video itu adalah video terakhir dari kita, dan ternyata udah ketahuan kan jawabannya kenapa para guru honorer ini ngebet banget pengen jadi ASN, termasuk juga P3K part time kemarin. Ya karena memang keadaan dan kondisinya ya kayak gitu. Ini baru ditinjau dari segi penggajian, belum lagi sistem kerjanya ataupun yang lain-lainnya kita belum bahas. So, buat teman-teman yang mungkin senasib seperjuangan dengan tenaga honorer atau pernah berpengalaman seperti ini atau juga berempati dengan kondisi tenaga honorer yang kita tonton dari tadi, silakan teman-teman tulis di comment section di sini di bawah. Siapa tahu dengan adanya konten ini, video ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman, aspirasi kalian tertampung di sini dan akhirnya bisa sedikit terlihat, terbaca oleh pemerintah dan semua stakeholder terkait, dan akhirnya apapun yang kalian inginkan bisa mereka pelan-pelan realisasiin. Oke teman-teman, sekian dulu dari kita hari ini. Jangan lupa terus dukung kita untuk menyemangatin kita bikin konten berikutnya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu tinggal klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan pula lonceng notifikasinya.
Oke baik, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.